refleksi dari sunnah atau asar yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita, yaitu Rasulullah, para sahabat dan para ulama. Di dalam asar yang termuat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, momennya mungkin dalam keadaan berkumpul dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan nasihat kepada para sahabat, dan itu biasa dilakukan oleh Nabi. Beliau sering berkumpul bersama para sahabat untuk menunjukkan kedekatan Nabi dengan umat. Jadi di antara ciri pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang selalu dekat dengan yang dipimpin, baik secara fisik maupun secara batin atau secara rohani. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menyampaikan sebuah cerita, dan itu cerita yang disampaikan beliau terima dari malaikat Jibril, dan ini namanya wahyu. Dan kita tidak bisa mengatakan cerita ini reka-reka Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran sengaja menegaskan bahwa ini Quran awal itu adalah wahyu. Tidaklah dia berbicara dengan awal maksudnya, melainkan apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Nabi mengetahui informasi tentang umat-umat terdahulu melalui wahyu. Dalam Al-Quran misalnya di dalam surat Al-Isra, Allah menyampaikan cerita tentang lahirnya Maryam, ibu dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Kemudian Allah menegaskan wa ma'tu balaikin idulfuna lamahum ayyuhum yakfurun. Dan kamu wahai Nabi tidak berada di tengah-tengah mereka ketika mereka menuliskan tentang siapa yang mengasuh Maryam itu. Wa ma'tu balaikin idyaktasimun, dan engkau juga tidak berada di tengah mereka ketika Bani Israel itu berselisih pendapat tentang siapa yang mengurus Maryam dan bagaimana keadaan Maryam tadi. Tetapi karena Allah mengizinkan, maka Allah memberikan informasi kepada Nabi Muhammad secara detail. Ini yang membuat orang-orang Yahudi di Madinah terkaget bagaimana seorang Muhammad yang ummi, seorang Muhammad yang tidak pernah belajar kepada siapapun, tidak pernah mengambil ilmu dari satu orang pun, bisa menyampaikan informasi lebih detail, bahkan lebih akurat dibandingkan informasi yang tercatat di dalam kitab Taurat. Jadi kita umat Nabi Muhammad tidak boleh ragu-ragu, karena di media sosial ada yang ditulis yang meragukan dari Muhammad. Ini cukup banyak ya, sikap-sikap bodoh yang dipopulerkan oleh segelintir orang untuk melunturkan kepercayaan dan kredibilitas Islam terhadap diri tentang Rasulullah. Jadi kita percaya bahwa Nabi bercerita tentang umat lalu, dan kita terima. Kita terima begitu saja. Maka yang disampaikan oleh Nabi, karena tidak mungkin Nabi itu berdusta. Kalaupun dia berdusta, maka untuk satu kali dia berdusta, maka untuk semua yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Inna Allah dia ada 3 orang Nabi sebelum kalian ini ada. Mereka adalah umat terdahulu yang kemudian hatta awalul itu tidak lahir pada penduduk. Mereka pergi
Lalu kemudian mereka terpaksa menginap di dalam satu gua. Mungkin karena faktor kemawalan disebut al-nabi, maknanya adalah tidur di waktu malam. Fanhadara sahabatun minal jabali fasajjada alaihi Allah. Ketika mereka ada batu yang ada di atas gua itu bergerak karena getaran. Mungkin ada gempa bumi sehingga batu itu menutup pintu gua. Ketika mereka bangun, mereka berkata, satu dari antara mereka berkata, "Innahu la yudiku min hadhihi as-sakrah illa an tadhkura bis-salih." Ya, tidak ada yang bisa menolong kalian keluar dari gua ini karena pengalaman baku yang besar, kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh. Jadi sudah diupayakan secara fisik mungkin batu itu nggak bergeser, pasti beratnya, sehingga akhirnya satu-satunya pertolongan itu adalah meminta kepada Allah. Lalu kemudian satu orang meminta, Allahumma kana li abawaini syaitani kafir. Saya mau cerita, saya pernah mengurus dua orang tua saya yang sudah tua. Kuntulah al-biru qabla ma'ahdan oleh dikatakan bahwa saya ini punya kebiasaan memberikan minum susu, kepada orang tua saya sebelum saya kasih ke istri anak-anak saya, bahkan ke ternak. Jadi sebelum saya memulai aktivitas harian, terlebih dahulu saya berikan susu kepada orang tua. Ini menunjukkan penghormatan anak kepada orang tua. Ini kebiasaan orang-orang di Indonesia. Ya, karena diceritakan di rumah sebelum Nabi Muhammad, ada kemungkinan lokasi ini adalah umat Bani Israil. Pada Nabi kalau bersyariat, kalau ada alaihi ma ada nama pada ulama wa berjaya nah ini berkali aku itu. Di satu waktu kata orang ini, saya ini sedang mencari rumput. Saya pergi mencari rumput untuk ternak-ternak saya. Sampai saya lupa memberikan terlebih dahulu susu buat orang tua saya. Sehingga ketika setelah saya selesai mencari rumput, saya pulang ke rumah, baru ingat saya belum memberikan susu buat dua orang tua saya. Dan orang tua saya dalam keadaan tidur. Fakari antum idhamma. Saya tidak mau mengganggu mereka, membangunkan. Pak, bangun dari susunya. Saya tidak mau. Saking hormatnya buatan al-Baqarah qabla ma'adhan awwalan. Dan saya pada saat itu berkomitmen saya tidak mau berikan susu itu kepada anak dan istri saya, serta saya tidak akan berikan makan hewan saya sebelum saya berikan ke orang tua. Jadi tetap dia punya komitmen yang harus menikmati hasil usaha kerja dia adalah yang pertama kali adalah orang tua. Bukan yang lain. Ini luar biasa. Kira-kira kita bisa begitu nggak? Tetap gaji di tanggal 25 kan gaji itu biasanya jam 3. Ya kan? Sebelum kita mau pulang ke rumah mak ini gaji saya kasih dulu gaji, kita kasih dulu gaji itu ke orang tua. Kira-kira istri kita apa? Kalau dia berani hebat, kasih mak kita gimana? Ini mas gitu. Ini baru gajian nih. Kira biaya kita 002. Sekian itu mak tolong terima. Gaji sebagai teknik misalnya 9 juta, kasih ke emaknya 1 juta buat istri anak 8 juta. Emaknya dulu terima. Dicemberutin nggak kira-kira? Kalau nggak dicemberutin istri kita solehan, ya kan? Mudah-mudahan dapat dunia ini. Biasanya kalau itu langsung perang dunia ketiga. Gimana sih kalau anak-anak bukan lagi orang-orang itu butuh paket data, butuh bayaran,
sekarang mama itu emosi cuma dimaksa sama kamu. Tapi ini contoh luar biasa. Anak yang nangis minta susu, istrinya meremeh minta susu. Hewan yang juga belum dikasih makan, dia malah mendahulukan bapak dan ibunya sebelum luar biasa. Lalu kemudian falabistu wal qadahu ala yadi antabiru istiqamahuma hatta dalikal. Jadi orang tua saya ternyata masih tidur nih, saya pegangin aja mangkok yang isinya susu. Saya pegangin, saya duduk di dekat orang tua saya sampai gak kasih waktu pagi tidur dalam keadaan berpegang baskom ada susunya untuk memberi makan orang tua. Ini memang syariat umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Tarik sekali mungkin. Kita tidak bicara dalam konteks umat Islam. Ini memanfaatkan atau pelaku ini umat sebelum kalian jalan. Lalu kemudian begitu pagi anak-anaknya menangis, minta diberikan itu, dia bilang ini nenek sama kakek kamu belum menikmati, jangan kamu kedua, biar kakek dan nenek kamu dulu. Lalu begitu bangun, minumlah itu, dan orang ini berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik, ya Allah, kalau saya, ya Allah, jika saya lakukan itu ibtigha wajhik, dalam pandanganmu itu adalah untuk mendapatkan ridhomu, fafarij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi safah, keluarkanlah kami dari jebakan doa ini. Apa kata Rasulullah? Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu, maka bergetarlah doa itu, bergeser, batu itu bergeser, tetapi mereka belum bisa keluar. Melihat kejadian adanya itu, yang juga terpancing suka kalau dengan nama soleh ada buktinya, saya juga begitu. Lalu kemudian yang lain bilang, Allahumma kana li ibnatu ammi. Saya juga punya cerita, saya punya sepupu. Ya, karena ahabbun nasi ilayya, yang saya cintai, cinta dengan sepupu perempuan. Kuntu uhibbuha ka'ashaddin ma yuhibbu rijalun nisa. Saya cinta kepada sepupu saya sebagaimana layaknya laki-laki suka kepada perempuan. Ini mungkin tipenya nggak berani, ya kan ngambil istri dari ngambil istri atau mencari istri di luar, beraninya dari luar. Mungkin prinsipnya kalau yang dekat ada yang cakep kan pernah diambil, apa yang ngambil jauh. Lalu kemudian fa'aratuha ala nafsiha famtana'at minni. Saya ingin melakukan yang lebih jauh. Ini bahasa halusnya Nabi. Ini bahasanya, kalau bahasa gampangnya, saya ingin melakukan hubungan seksual dengan perempuan itu. Tapi Nabi itu menggunakan bahasa yang luar biasa halus. Fa'aratuha, kata Nabi, fa'aratuha ala nafsiha. Ya kalau kita terjemahkan, saya ingin supaya dia mau melakukan perbuatan yang lebih jauh sebagaimana layaknya suami istri. Famtana'at minni, tapi dia menolak. Hatta alamna nasnatan min as-sinin, sampai kemudian bertahun-tahun saya tidak tahu. Faja'atni, tiba-tiba dia datang kepadaku. Fa'afaitu ma'ishrina wa mi'ata dinar, saya kasih dia 120 dinar. Ini banyak. Jadi kalau 1 dinar itu nilainya kurang 500.000, berarti kalau 100 dinar kurang lebih 50 juta. Ya 50 juta kurang ya kalau 100 dinar ya dikali 50 juta, 50 juta kemudian tambah lagi dari 150, kurang lebih 75 juta. Kasih uang ada an tukhalli baini wa baina nafsika. Saya kasih duit
Tujuannya apa? Syaratnya yang penting kamu mau berhubungan dengan saya, kita sayang-sayangan, saya kasih duit 150. Apa dikatakan? Hatta tidak qataltu 'alaiha, sampai saya bisa menundukkan dia. Falamma fa'altu baina yadayha, begitu saya sudah sampai pada perbuatan untuk melakukan perbuatan yang dilarang itu, kalau si perempuan ini tidak boleh pasrah, kasih duit, ya kan? Ini menunjukkan soleha-solehanya perempuan, kasih duit tetap mau, ya kan? Jadi bapak-bapak perlu disadari dan perlu memahami bahwa istri atau perempuan itu tidak saja ingin mandiri, tapi juga ingin BRI dan BRI. Ya, harus digarisbawahi bahwa perempuan itu tidak saja ingin mandiri, tapi juga tidak. Tinggal kalau pakai juga berbicara, kan? BRI syariah dan BRI. Tiba-tiba ketika sudah sampai kelima itu, dia berkata, "Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, takut kepada Allah. Ittaqillah." Lalu kemudian, wala taqul khatim illa bihaqqih. Setelah dia mengatakan itu, ya kan, dia nggak melepas cincin itu. Kalau dalam kitab yang Shalihin itu, ya kan, wala taqul illa bihaqqih. Jadi dia mengatakan, jangan engkau berikan cincin itu kecuali dalam kait, kecuali dengan tujuan menikah. Maksudnya kalau memberikan ini, ya harus jadi mas kawin, jangan cuma ngasih. Diingatkan, jadi rupanya kebiasaan laki-laki memberikan hadiah kepada perempuan itu memang sudah dari dulu. Tujuannya untuk menunjukkan perempuan. Nah, dalam konteks ini dihalalkan, pemberian itu harusnya ditegaskan bahwa ini adalah mas kawin. Karena di dalam konsep ini yang namanya mas kawin adalah harta yang diberikan suami kepada istri. Nih, perlu kita garis bawah. Yang namanya mas kawin dalam konsep itu adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri. Kasih modal harta. Karena itu Rasulullah SAW memberikan mas kawin berupa duit, berupa uang, sebagaimana pengakuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mas kawin itu berapa ratus rupiah itu? Yang kalau di total itu nilainya kurang lebih 460 juta. Itu mas kawin Nabi. Jadi Nabi itu menerima Quran dari malaikat Jibril, tapi mas kawinnya bukan Quran. Mas kawinnya adalah uang. Bahkan ketika Nabi menikahkan anaknya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, Nabi minta uang ke Ali bin Abi Thalib, bayar mas kawinnya. Saya nggak punya duit ya Rasulullah, kamu punya baju, punya harta. Ya saya cuma punya baju perang, ya cuma begitu. Karena mas kawin itu hakikatnya adalah harta yang diberikan suami kepada istri. Nah, kita lihat dalam prosesi akad nikah di masyarakat, di mana-mana, di belakang maupun di depan, mas kawinnya apa? Mushaf Al-Quran dan keterangan alat sholat dibayar utang. Kadang-kadang utang yang sering tunai kan gitu. Jadi mas kawinnya cuma Quran, ya mushaf itu segede begitu dengan mukena. Yang mukenanya hancur, itu bukan harta itu. Mushaf itu bukan harta. Jadi kalau banget itu orang Indonesia itu kalau menikah, biaya nikahnya itu lebih mahal daripada biaya mas kawin. Padahal harusnya lebih besar mas kawin dibandingkan ini menunjukkan bahwa kita itu lebih mempertahankan gengsi di hadapan orang banyak di hadapan dibandingkan gengsi di hadapan orang kan begitu. Maka kalau dia itu mas kawin besar 600.000 rupiah,
ditetapkan di Saudi Arabia. Ada satu-satunya wilayah di Saudi Arabia, provinsi di Saudi Arabia yang mas kawinnya cuma 1 real. Itu provinsi kalau tidak salah namanya Jizan, berbatasan dengan Yaman. Itu adat masyarakat Jizan itu, mereka menetapkan mas kawin itu 1 real. 1 real berapa? 4.000. Sedangkan di provinsi yang lain, Madinah ya, mahal Madinah, kemudian Riyadh, Dammam, Tahran, Taif, itu menetapkan besaran mas kawin 600.000 real. Ini berapa? 2,4 miliar. Makanya perempuan Arab mahal-mahal. Kalau mau menikahi perempuan di sana minta bantuan zakat. Saking mahalnya biaya mas kawin di Saudi, saking mahal, maka banyak laki-laki Saudi cari istri di puncak. Kenapa? Murah. Saya pernah ketika tanya oleh petugas kesehatan Saudi, Andulis, saya bilang tadi loh, Andulis, orang Indonesia juga Indonesia. Masya Allah, Andulis murah. Indonesia murah, saya bilang murah. Apa yang murah? Kita orang bilang Indonesia murah. Nikah di Indonesia murah. Mas kawin berapa yang murah? Amsa bilbun 5 juta saja jadi katanya. 5 juta sudah jadi. Jadi orang-orang Saudi menganggap karena di sini mas kawinnya murah, di sana mahal. Jadi konsep mas kawin itu adalah harta yang diberikan suami kepada istri. Nah, si perempuan ini mengingatkan, jangan kamu pasang itu cincin kecuali dilakukan dipasang dengan niat yang benar, itu untuk menikah. Nah, kalau cuma hadiah gini terus kamu mau menemui saya, takut kepada Allah. Ya kan, apa yang kamu kasih ini belum dikatakan menikah. Ini perempuan solehah juga. Takut kepada Allah. Ya kan, kamu selalu Tuhan harus diharap kemudian saya tinggal. Padahal ini perempuan yang saya cintai, waktu zahar dan apa itu hak. Dan saya nggak hitung lagi, nggak saya hitung lagi emas masih buat saya kasih. Jadi dia saking takut. Jadi inilah yang membedakan orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang. Wah, orang zaman dulu itu disebut takutlah kepada Allah, itu benar takut. Tapi kalau orang sekarang dinasihatkan itu jawabannya dosa menjual tenangnya. Masih Ramadan begitu. Dosa nggak menjual, ya kan mati dong selamat begitu. Orang zaman sekarang. Jadi khasyatullahnya, rasa takut kepada Allah itu sudah hilang. Ini umum. Ya, kalau kita lihat di media sosial, Bapak mungkin kalau buka Facebook coba akun yang namanya Muhammad Amin. Saya nggak tahu ini akun beneran atau akun. Namanya Muhammad Amin. Nggak apa-apa nih tanya sampai itu dan saya juga sudah siap. Ya, namanya Muhammad Amin, tetapi postingannya menghina Nabi Muhammad. Wa haula wala quwwata illa billah. Ini bariku ini. Saya nggak ikut. Maka pakai nama Islam. Tetapi menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan tidak ada kepada Allah. Kalau orang zaman dulu dikatakan ini tak ada Allah. Itu benar. Ini contoh. Begitu ditegur takutlah kepada Allah, langsung dia tinggalkan perbuatan itu. Dia tidak pikir lagi berapa yang sudah dia. Udah bodo amat deh. Yang penting saya selamat dengan Allah. Ini orang zaman dulu. Model-model pendosa orang zaman dulu seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Disebut nama Allah masih kan? Nah, kalau model-model pendosa zaman sekarang, kalau perlu Allah datang lagi deh. Begitu. Maka betul dikatakan bahwa kualitas iman orang zaman sekarang bagaikan langit dan bumi. Kita nggak bisa dianggap sebanding. Jauh dia dikatakan orang soleh zaman sekarang ini kualitasnya sama dengan pendosa pada zaman dulu. Ditanya, jadi kan soleh,
di sini azan kan jamaah, zikir, baca Quran. Kita cinta pada agama. Tapi kalau dibandingkan kualitas kita dengan orang zaman dulu, kualitas kita itu setara dengan kualitas pendosa zaman dulu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana solehnya orang zaman dulu. Sehingga seorang ulama tabi'in bernama Imam Hasan Al-Basri satu waktu pernah menyampaikan gambaran perbandingan orang-orang pada masanya dengan para sahabat. Kata Imam Hasan Al-Basri, andaikan sahabat-sahabat Nabi itu hidup di zaman kita, abad 2 Hijriah, bukan abad 14, ini abad 14, abad 2 Hijriah, 12 abad yang lalu. Andaikan para sahabat hidup pada zaman kita, pastilah kita akan menganggap sahabat Nabi itu adalah orang-orang gila. Kenapa? Karena memang sahabat-sahabat Nabi itu tidak cinta kepada dunia, walaupun mereka memiliki kenikmatan dunia. Mereka tidak cinta kepada dunia. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab ketinggalan sholat subuh berjamaah. Dia hukum dirinya dengan cara kebun kormanya dia wakafkan. Sebagai hukuman dia tidak sholat zuhur berjamaah. Itu kan artinya kan kalau dalam pandangan Islam gila orangnya. Timbang terlambat sholat zuhur berjamaah, kenakan dikorbanin kebun-kebun. Kita misalnya baru lunas cicilan MF atau baru lunas cicilan apa itu yang mulai, ya kan? Jamaah yang mulai atau kita baru lunas cicilan Royal Enfield. Tinggalan jamaah dulu gara-gara kita disibukkan bersama motor. Terus kemudian kita bilang ini gara-gara telah jamaah dulu. Ini lebarnya saya wakafkan. Kamu kalau hari ini itu berarti dengan begitu minta ampun. Ini para sahabat seperti itu sehingga Hasan Al-Basri mengatakan seandainya para sahabat hidup pada zaman kita, mungkin kita akan menganggap mereka adalah orang gila. Tetapi jika kita hidup di zaman sahabat, ini kata Hasan Al-Basri, barangkali para sahabat akan mengatakan kita ini adalah setan-setan yang harus dipenuhi. Jadi kita ini kualitasnya di zaman sahabat itu jangan setan. Imam Hasan Al-Basri jauh kualitas ini sudah digambarkan oleh Rasulullah di dalam hadis. Maka kemudian dia berdoa, Allahumma inni fa'atu dzalika ya Allah, kalau yang saya lakukan engkau nilai sebagai perbuatan yang bisa mendatangkan ridho-Mu, faqul 'anna ma nahnu fihi, keluarkan kami dari sini ya Allah, keluarkan kami dari sini. Kemudian bangkau dari sofra, batu itu kemudian bergeser. Walaupun la yastati'una jami'an, mereka masih belum bisa keluar. Akhirnya tiga cerita. Oke, cerita. Jadi langsung saya terjemahkan bahasa Indonesianya. Yang ketiga bercerita, saya ini punya usaha, pegawai saya banyak, tiap bulan saya kasih honor pegawai saya. Saking banyaknya satu orang saya lupa, belum saya berikan upah. Entah kenapa saya cari ini pegawai saya nggak ada. Lalu upah itu saya simpan. Saya tunggu bulan depan dia belum datang lagi, dia nggak datang. Akhirnya upah itu saya jadikan sapi. Saya jadikan seekor hewan ternak. Ya mungkin sapi. Sapinya beranak. Ya kan? Setelah sapinya beranak, saya tunggu sampai setahun nggak datang juga. Akhirnya sapinya beranak lagi. Terus makin lama makin banyak. Ya tiba-tiba dia menagih upah yang belum dia terima. Lalu saya katakan kepada pegawai saya, ya kan? Saya katakan, ya ampun. Dia mengatakan, kullu ma qara min ajri. Apa yang kamu lihat nih? Semua hewan yang begitu banyak. Min ajri itu upahmu. Minal ibil wal qatr wal ghanam wal raqi. Sampai dikatakan upahnya itu apa? Upahnya itu onta, sapi, kambing,
wal aqid, bahkan sampai budak itu paham itu. Budak yang ngurusin orang itu. Maka dia, ya Allah, lantas tahdzib. Maaf ya Tuhan, jangan hina saya. Dia bilang, nah astagfirullah, saya tidak mau hina. Ya kan, ambil semuanya karena itu adalah waktu yang belum saya buat. Lalu kemudian dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'al dzalika ibtigha wajhika. Faqul 'anna man nahdi. Ya Allah, kalau yang sudah saya lakukan itu engkau nilai sebagai usaha untuk mendapatkan ridho-Mu, keluarkan kami dari sini. Maka bergetarlah jalan itu sehingga mereka bisa keluar. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kondisi pandemi ini seperti kita terjebak dalam kota. Kita nggak bisa kemana-mana, yang sholat juga sedikit, ya kan? Kalau normal, ini masya Allah yang sholat banyak, kan? Saja berlebaran di mana-mana. Tapi begitu pandemi kita dibatasi, ada WFH, ada WFH, kan? Kita juga dibatasi berinteraksi dengan sesama kita, nggak boleh ada kerumunan. Ini kita seperti orang. Meskipun kita terlihat bisa kemana-mana, hakikatnya kita sedang berkurung, tidak bisa kemana-mana. Barangkali kalau kita ingat amal soleh yang telah kita lakukan, kalau kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh itu, pandemi ini bisa berlangsung. Jadi dalam situasi kepepet seperti ini, maka pasrah dan tawakal kepada Allah yang harus bersama. Bukan sekadar mengandalkan usaha-usaha yang sifatnya manusiawi. Oke, kita ikhtiar secara manusiawi, tetapi jangan dilupakan sebagai orang yang beriman, doa itu di atas segalanya. Usaha itu cuma 25%, 75% itulah kehendak Allah. Maka kita minta kepada Allah dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Kita pernah menolong orang yang hampir pindah agama, kita pernah membantu anak-anak yatim, kita pernah membantu orang tua kita, ya kan, menyelamatkan nyawa orang tua kita pernah menolong harga diri miskin kita pernah membantu pimpinan kita. Masukkan semua amal soleh yang kita lakukan itu ke dalam doa kita dan minta kepada Allah, Allahumma itu mafa'altu dzalika ibtigha wajhika faqul 'anni amma fihi. Ya kan? Ya Allah, jika apa yang sudah kita lakukan sebelum pandemi ini engkau pandang sebagai perbuatan yang mengharapkan ridho-Mu, keluarkanlah kami dari kondisi. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dalam keadaan sulit, beliau selalu membaca doa, La ilaha illallahul hamidul azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim. Intinya memperbanyak ucapan kalimat tauhid. Inilah pesan yang bisa disampaikan pada kesempatan siang ini. Semoga ini bisa menjadi bekal kita semuanya untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga amal soleh yang kita lakukan menjadi sebab bertambahnya keberkahan dalam hidup kita. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.